Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Febriana Putri. Kali ini kita akan membahas tentang Tafsir Al-Manar, yang merupakan karya dari Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Tafsir Al-Manar merupakan salah satu tafsir yang sangat menarik untuk dibahas. Karena tafsir ini beda dari tafsir klasik. Kalau tafsir klasik biasanya banyak membahas hal-hal teknis, Tafsir Al-Manar justru nyambung banget dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti kehidupan sosial bahkan politik. Makanya tafsir ini sangat cocok untuk jadi bahan renungan kita di zaman modern. Sebelum kita menelisik lebih jauh ke dalam tafsir Al-Manar sendiri, alangkah baiknya kita telusuri dulu tentang biografi para tokoh, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama yaitu tokoh utama dalam tafsir Al-Manar ini yaitu Muhammad Abduh. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di Mesir. Beliau bukan berasal dari keluarga yang kaya ataupun keluarga bangsawan, tetapi beliau berasal dari keluarga petani yang sederhana. Namun meskipun demikian, ayahnya adalah orang yang sangat dihormati karena akhlak dan pengetahuannya. Dan oleh karena itu juga ia mendapatkan dorongan yang kuat dari ayahnya untuk memperoleh pengetahuan. Pada saat usianya menyentuh 12 tahun, ia sudah mampu menyelesaikan hafalan Qur'annya. Coba bayangin, dia di usia 12 tahun sudah mampu khatam Al-Qur'an, sementara kita mungkin di usia segitu masih asik bermain, tetapi beliau malah sudah hafal Al-Qur'an. Jadi nggak semuanya berjalan mulus. Kehidupan, setiap fase pasti ada ujiannya. Ketika belajar di sana, ia merasa metode pelajarannya itu terasa kaku dan sangat membosankan, sehingga membuatnya frustasi dan ingin keluar dari pendidikan tersebut dan berniat menjadi petani. Nah, untungnya pada saat-saat yang seperti ini, ia bertemu dengan pamannya yang seorang syekh, yaitu Syekh Darwisi, yang mana ia juga merupakan seorang ulama sekaligus sufi. Berkat pamannya inilah ia kembali lagi ke ranah pengetahuan, memperoleh ilmu pengetahuan dan jatuh cinta lagi sama ilmu. Bisa dibilang pamannya ini merupakan hero yang menyelamatkan masa depan intelektualnya. Berkat pamannya ini juga ia berkembang dari seorang pembaca biasa menjadi individu yang cerdas. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh melanjutkan pendidikannya ke Kairo dengan belajar di Al-Azhar. Namun Muhammad Abduh menganggap bahwa pengajaran yang diberikan Al-Azhar juga tidak memuaskan jiwa, karena tidak mendorong untuk berpikir kritis, independen, dan kreatif. Sehingga lagi-lagi ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri dan tidak ada keinginan untuk belajar. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani ini sangat mempengaruhi pola pikirnya. Dari Al-Afghani, Abduh belajar sikap kritis, menolak taklid, dan terbuka terhadap filsafat serta ilmu-ilmu kalam, serta berani mengaitkan Islam dengan peradaban modern. Setelah lulus, Abduh jadi dosen sekaligus reformis pendidikan. Beliau memasukkan pelajaran filsafat, logika, sejarah, bahkan ilmu modern ke Al-Azhar. Singkatnya, beliau ingin pendidikan Islam itu up to date, bukan ketinggalan zaman. Abduh juga merupakan seorang yang aktif menulis. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Risalah At-Tauhid. Tetapi karyanya yang paling monumental ya Tafsir Al-Manar. Intinya, Muhammad Abduh ingin tafsir itu menjadi alat kebangkitan umat, bukan sekadar bacaan yang kaku. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 di Iskandaria akibat penyakit kanker. Dia dikenang sebagai seorang ulama, reformis, dan intelektual muslim modernis yang berupaya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya yaitu muridnya Rashid Ridho. Ridho atau yang memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Beliau lahir pada tahun 1865 di Lebanon. Dari kecil, beliau memang tekun belajar. Beliau sempat belajar di sekolah Turki, tapi nggak betah karena bahasanya yang susah. Jadi beliau pindah ke sekolah Islam yang menggunakan bahasa Arab. Nah, disitulah ia mulai berkembang pesat. Salah satu gurunya yang berpengaruh ialah Syekh Husain Al-Jisri, yang mana beliau yang memberi kesempatan Ridho untuk menulis di koran. Jadi bisa dibilang bakatnya sebagai penulis sudah terasah sejak muda.
Ridho terinspirasi berat oleh tulisan-tulisan yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pada tahun 1894, dia ketemu langsung dengan Muhammad Abduh. Dia menjadi muridnya sekaligus menjadi sahabat dekatnya beliau. Sama Muhammad Abduh, ia memperkuat pandangan pembaharuannya dan berdiskusi tentang tafsir dan problem umat. Akhirnya, ia pindah ke Kairo pada tahun 1898. Di sana, ia bercita-cita menerbitkan surat kabar, meskipun awalnya ditentang oleh Muhammad Abduh. Tetapi dengan tekad yang kuat, ia berhasil meyakinkannya dan mendirikan majalah Al-Manar pada 17 Maret tahun 1898. Pada zaman itu belum ada YouTube, belum ada Instagram. Nah, jadi majalah itu udah menjadi platform menyebarkan ide-ide reformasi Islam. Bacanya bukan cuma di Mesir, tetapi sampai ke Eropa bahkan Indonesia. Jadi bisa dibilang, Al-Manar merupakan salah satu trending topik dunia Islam pada masa itu. Banyak menulis karya lain, seperti Al-Wahdah Al-Islamiyah dan Hakikat Al-Riba. Tapi karya terbesarnya jelas Tafsir Al-Manar bersama gurunya Muhammad Abduh. Abduh fokus ke rasionalitas, Ridho justru menambahkan aspek sosial, politik, dan hukum. Namun beliau wafat pada tahun 1935 akibat kecelakaan mobil pada saat perjalanan pulang dari Mesir. Nah, itulah kira-kira biografi singkat tentang Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho sebagai penulis utama dari Tafsir Al-Manar. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang kenapa tafsir ini dinamakan Tafsir Al-Manar. Pada dasarnya, Tafsir Al-Manar ini merupakan hasil pemikiran dari 3 tokoh besar, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Tokoh pertama, Al-Afghani, menanamkan gagasan dan perbaikan masyarakat kepada muridnya, yaitu Muhammad Abduh. Gagasan tersebut kemudian dipelajari, diolah, dan disampaikan kembali oleh Abduh melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pemikiran Abduh inilah yang kemudian diterima oleh muridnya Rashid Ridho, yang kemudian ia tuliskan dalam bentuk ringkasan dan penjelasan, yang kemudian dipublikasikan secara berkala di majalah miliknya yaitu Al-Manar, dengan judul Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Al-Manar memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya tafsir yang menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dengan penalaran rasional yang jelas, sekaligus menyingkap hikmah-hikmah syariat dan sunnatullah. Lebih dari itu, tafsir ini menekankan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk universal bagi umat manusia yang relevan sepanjang masa dan di berbagai tempat. Menariknya, penyusunan tafsir ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana, menghindari istilah-istilah teknis keilmuan sehingga dapat dipahami oleh kalangan awam, tetapi tetap memiliki bobot keilmuan yang dihargai oleh para cendekiawan. Selanjutnya kita masuk ke poin ciri khas dari Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar sendiri memiliki beberapa ciri khas, diantaranya yaitu yang pertama, coraknya itu sosial kemasyarakatan. Jadi ayat Al-Quran itu nggak cuma ditafsirkan secara bahasa, tetapi langsung dikaitkan dengan masalah-masalah di masyarakat. Kemudian yang kedua, ia menggabungkan riwayat dan logika. Nah, jadi tetap pakai hadis dan pendapat ulama klasik, tetapi juga pakai akal sehat untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru. Kemudian ciri khas lainnya yaitu adanya semangat tajdid atau pembaruan. Mereka berani menolak takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kemudian ciri khasnya yang keempat, ia memiliki gaya bahasanya yang sederhana sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh orang-orang awam dan dihargai oleh para akademisi. Jadi itu merupakan beberapa ciri khas dari Tafsir Al-Manar. Selanjutnya untuk metode Tafsir Al-Manar itu menggunakan metode tahlili atau analitis. Dalam metode ini, Rashid Ridho menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai Mushaf Utsmani, lalu menguraikan kandungan setiap ayat dengan memperhatikan berbagai aspek seperti makna lafaz, hubungan antar ayat dan surat, asbab an-nuzul,
serta pendapat mufasir terdahulu. Setelah itu, ia menambahkan pandangannya sendiri yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, keilmuan, dan kondisi sosial politik pada zamannya. Bagian selanjutnya kita masuk kepada corak dari tafsir Al-Manar. Corak tafsir Al-Manar sendiri itu bisa dibilang modern. Muhammad Abduh selalu tekankan peran akal. Menurutnya, agama tidak bertentangan dengan logika, tapi justru saling menguatkan. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menolak taklid buta terhadap ulama terdahulu tanpa mempertimbangkan perubahan zaman. Sumber tafsir Al-Manar sendiri itu lebih banyak menggunakan tafsir birra'i, yaitu penafsiran yang bertumpu pada ijtihad akal setelah melalui analisis kebahasaan dan penguasaan berbagai ilmu pendukung seperti ilmu hadis, ushul fikih, dan asbabun nuzul. Nah, jadi bisa dikatakan corak dari tafsir Al-Manar itu sendiri yaitu adabi ijtimai, yaitu corak tafsir yang menekankan relevansi Al-Quran dengan kehidupan sosial, hukum alam, dan pembangunan masyarakat. Sedangkan Muhammad Rashid Ridho pada dasarnya mengikuti metode Abduh, tetapi ia menambahkan aspek hukum, politik, dan sosial. Nah, jadi tafsir ini nggak cuma soal iman, tetapi juga bagaimana umat Islam itu hidup di tengah kehidupan modern. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh penafsiran dari tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh memandang bahwa setiap surat dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan ayat-ayat saling terkait dan serasi. Menurutnya, pemahaman terhadap suatu kata atau kalimat tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan surat tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada Quran Surah Al-Fajr ayat 1-2 yang berbunyi Al-Fajri wa layalin ashri, yang mana artinya ialah di fajar dan malam yang 10. Nah, jadi Abduh menjelaskan kata fajar di sini itu tidak disertai dengan sifat tertentu, sehingga harus dipahami secara umum. Artinya, fajar yang dimaksud bukanlah fajar pada hari tertentu, melainkan fajar yang terjadi setiap hari, yakni pada saat cahaya siang mulai mengusik kegelapan malam. Demikian pula kata layalin ashri atau 10 malam dipahami sebagai malam-malam umum yang serasi maknanya dengan al-fajar. 10 malam tersebut ditafsirkan sebagai malam-malam pada setiap bulan, ketika cahaya bulan perlahan menembus kegelapan malam. Nah, dengan begitu Abduh menemukan keserasian antara kedua ayat tersebut, yakni keduanya sama-sama menggambarkan peralihan dari gelap menuju terang. Meskipun dengan hasil yang berbeda, fajar membawa cahaya yang merata, sedangkan malam justru berakhir dengan kegelapan yang merata. Dengan pemahaman seperti itulah Muhammad Abduh menolak penafsiran sebagian ulama yang membatasi makna al-fajar dan layalin al-ashri pada peristiwa atau waktu tertentu, seperti fajar pada tahun Hijriyah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia juga menolak tafsir sofistik yang terlalu simbolik. Misalnya pendapat At-Tustari yang menafsirkan Al-Fajri itu sebagai Nabi Muhammad yang memancarkan cahaya iman, dan layalin al-ashri itu sebagai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagi Abduh, pendekatan ini justru mengaburkan pesan utama ayat, menegaskan bahwa penafsiran harus tetap berpegang pada keserasian makna dalam konteks keseluruhan surah, bukan sekedar pada simbol atau penafsiran yang terlalu jauh dari teks. Nah, ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Manar itu merupakan suatu tafsir yang rasional, sederhana, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti setiap pagi kita lihat fajar, hendaknya kita bersyukur begitu. Nah, jadi dia mengajarkan kita untuk tujuan moral dari ayat Al-Quran itu sendiri. Bahasanya simpel, sederhana, tetapi maknanya dalam.